Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya di Lintas Jurnalis Dava. Kali ini saya sudah merangkum informasi-informasi yang akan saya sajikan. Berikut adalah informasi yang pertama. Proses pembelajaran secara online membuat mahasiswa banyak menghabiskan kuota internet daripada biasanya. Hal ini membuat mahasiswa berharap adanya subsidi kuota internet. Berikut adalah laporan yang direkam pada Maret 2020. Seluruh kegiatan perkuliahan akan memakai sistem berbasis daring. Hal ini merujuk atas dasar perintah negara untuk menerapkan social distancing. Sistem daring yang dipakai hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia membuat mahasiswa memerlukan akses internet yang lebih banyak. Karena itu, banyak mahasiswa yang menganggap kuliah melalui sistem daring ini kurang efektif. Selain itu juga, tidak adanya subsidi internet yang pasti membuat sebagian mahasiswa yang kurang bisa mengakses internet mempunyai beban ganda. Walaupun sebagian provider kartu seluler sudah membuat paket khusus internet belajar, namun hal ini belum dilakukan secara massal oleh seluruh provider yang ada. Berikut adalah tanggapan dari mahasiswa dan orang tua mahasiswa soal kuliah online tanpa subsidi internet. Kalau menurut gue sih, kuliah online tanpa subsidi internet itu sama aja sebenarnya membebankan mahasiswa. Karena jika kuliah online menggunakan Zoom, contohnya akan memakan kuota yang cukup besar bila tidak memakai akses WiFi. Kan nggak semua mahasiswa punya akses WiFi. Seharusnya pemerintah, khususnya di Mendikbud, memberikan akses untuk mahasiswa. Contoh, mendata setiap mahasiswa yang aktif untuk diberikan gratis akses data internet untuk kuliah online. Karena jika terus-menerus mahasiswa pun akan tidak fokus untuk kuliah. Maka dari itu wajib hukumnya pemerintah memberikan akses kemudahan untuk mahasiswa, khususnya pelajar seluruh Indonesia, agar mereka tetap bisa belajar dengan maksimal walaupun dengan menggunakan cara dengan online. Itu aja sih menurut gue. Menurut saya, selama anak saya menjalankan kuliah online di rumah kurang efektif dan juga pengeluaran kuotanya jadi cukup besar. Dan yang saya tahu ada beberapa kampus lain yang memberikan subsidi dalam bentuk uang ataupun kuota kepada mahasiswanya. Jadi, pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi kami, khususnya orang tua dari mahasiswa yang menjalankan kuliah online tanpa adanya subsidi kuota internet. Meskipun ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan subsidi kuota internet, tapi menurut mahasiswa belum cukup untuk menyelesaikan proses dalam pembelajaran ataupun tugas, sehingga mahasiswa harus mengeluarkan dana lebih untuk melanjutkan kuliahnya. Saya Dava Putra Panglima melaporkan dari Jakarta. Akibat pandemi COVID-19 membuat banyak sekali bahan pokok yang naik. Salah satunya adalah harga bawang putih. Liputan ini direkam pada April 2020 di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemirsa, kali ini saya Dava Putra Panglima sedang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejak merebaknya virus corona, harga bawang putih semakin lama semakin meroket. Yang tadinya hanya sekitar 30.000 sampai 35.000 per kilogramnya, naik hampir 100% hingga 60.000 per kilogramnya. Hal ini membuat para pedagang pun mengalami keuntungan yang menipis. Dan juga, menurut pedagang lainnya, stok impor dari Tiongkok yang sempat berkurang atau bahkan terhenti pada bulan Februari lalu, membuat stok bawang putih di pasar induk ini pun ikut berkurang. Dan juga padahal minat masyarakat terhadap bawang putih semakin menaik. Hal ini membuat para pedagang pun berharap semoga Indonesia segera memasuki masa panen bawang putih dan membuat stok di pasar induk ini kembali stabil. Saya Dava Putra Panglima melaporkan kembali ke studio. Warga Jakarta pasti menginginkan kota yang layak huni. Maka dari itu, perencanaan tata kota sangat amat dilakukan, salah satunya melalui sistem zonasi. Liputan ini direkam pada November 2019. Sistem zonasi merupakan suatu perencanaan penataan kota untuk menciptakan lingkungan dan suasana kota yang lebih baik. Penataan di Jakarta sendiri sudah terbagi dalam beberapa zona, di mana zona-zona ini selalu dievaluasi kembali karena keadaan selalu berubah. Rencana detail dan peraturan zonasi ini mengatur atau menata supaya ruang-ruang di Jakarta atau di kota-kota ini menjadi teratur gitu. Misal tadi disampaikan kalau kita tinggal di rumah, kita kan nggak mau tiba-tiba di samping kita ada pabrik, ada industri besar di mana di situ ada polusinya
sangat pekat, mengganggu kesehatan kita nggak mau sampai kayak gitu. Makanya kita atur lokasi-lokasi mana bahwa industri itu harus jauh dari perumahan, harus jauh dari hunian, sehingga dia tidak mengganggu kesehatan penduduknya segala macam. Juga termasuk misalnya kita tiba-tiba ada mall di depan rumah kita keluar setiap hari langsung macet karena adanya bangkitan dari mall tersebut. Nah, itu semua kita atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi gitu. Termasuk juga kondisi fisik dan lingkungannya, daya dukung, daya tampung lingkungan kita jaga melalui rencana zonasi ini supaya nggak terjadi banjir gitu. Misalnya kalau bebannya terlalu besar di satu kawasan itu kan ambil air, penurunan muka tanah, terus nanti tiba-tiba banjir. Kita kan nggak mau rumah kita setiap saat banjir juga. Nah, itulah salah satu fungsi dari rencana tata ruang, rencana peraturan zonasi itu adalah itu memitigasi dampak-dampak baik fisik maupun lingkungan, juga termasuk Perda Nomor transportasi dan 1 lain. Tahun 2014 menjadi acuan untuk pemanfaatan ruang secara bijaksana, selasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, sehingga ruang terjaga keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jakarta sebagai ibu kota masih menjadi primadona untuk para pendatang. Banyaknya jumlah pendatang membuat kepadatan penduduk di DKI Jakarta setiap tahunnya semakin meningkat. Liputan ini direkam pada November 2019. Kepadatan penduduk di DKI Jakarta saat ini bisa saja menimbulkan permasalahan-permasalahan baru untuk ibu kota negara Republik Indonesia ini. Masalah lingkungan, masalah sosial, dan masalah ekonomi juga bisa saja terjadi karena kepadatan penduduk yang ada di DKI Jakarta. Pemirsa, kepadatan penduduk di DKI Jakarta selalu menjadi masalah. Urbanisasi yang setiap tahun ada selalu menjadi gejala. Berikut adalah tanggapan dari dinas terkait dalam masalah ini. Kalau secara akademis belum pernah ada kajian khusus ya yang maksimal DKI Jakarta itu dihuni oleh berapa juta jiwa, itu belum ada kajian khususnya. Hanya saja kalau berdasarkan RUTR Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta itu sampai dengan tahun 2030 itu maksimal penduduk DKI Jakarta harusnya 12,5 juta. Namun kalau dilihat sampai saat ini penduduk DKI Jakarta ini sampai dengan akhir 2018 ini penduduk kita udah 10,8, sekitar 10,8. Jadi artinya memang sudah mendekati ya, sudah hampir, bahkan sebenarnya di per Juni 2019 penduduk DKI Jakarta udah tembus 11 juta. Kalau perkembangannya di 2014 kami mencatat ada pendatang barunya nih ada 156.322. Lalu di 2015 ini mengalami kenaikan menjadi 160.342. Lalu di tahun 2016 naik tajam menjadi 219 ribuan. Belum ada kajian khusus berapa rasio ideal untuk kependudukan Jakarta. Sementara urbanisasi akan terus-menerus berjalan. Hal ini akan membuat DKI Jakarta akan semakin padat. Indonesia banyak sekali peninggalan budaya. Contohnya adalah ilmu bela diri pencaksilat. Salah satu perguruan yang cukup besar di Indonesia untuk bidang pencaksilat yaitu adalah Merpati Putih. Merpati Putih merupakan warisan budaya Indonesia sejak 2 April tahun 1963 dan diwariskan secara turun-menurun dari keluarga keraton Jawa. Lalu ilmunya diperkenalkan dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Arti Merpati Putih adalah suatu singkatan dalam bahasa Jawa yaitu Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening, yang dalam bahasa Indonesianya memiliki arti mencari sampai mendapat kebenaran dengan ketenangan. Amanat Sang Guru Besar Merpati Putih BPH Adi Wijojo kepada seluruh anggotanya adalah 1. Memiliki rasa jujur dan welas asih. 2. Percaya pada diri sendiri. 3. Keserasian dan keselarasan dalam penampilan sehari-hari. 4.
menghayati dan mengamalkan sikap itu agar menimbulkan ketakwaan kepada Tuhan. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Galuh selaku Wakil Ketua Pengarah Pengurus daerah. Pengurus daerah DKI Jakarta. Selamat malam, Pak. Ya, jadi kita mau tanya-tanya soal Merpati Putih ini. Pertama, mungkin kita pengen nanya nih, Pak, kalau untuk di Merpati Putih sendiri tingkatan belajarnya itu dibagi jadi berapa bagian gitu, Pak, atau berapa tingkatan gitu? Oke, terima kasih sebelumnya waktunya. Kami ini dari pengurus daerah DKI Jakarta, memang fokusnya untuk melatih untuk tingkatan pelatih aja. Tapi kalau dari Merpati Putih sendiri tingkatannya dibagi mulai dari dasar 1, dasar 2, balik 1, balik 2, kombinasi 1, kombinasi 2, khusus 1, khusus 2, khusus 3, nanti ada tingkat kesegaran, ada lagi tingkat inti. Nah, itu kira-kira tingkatan secara umumnya. Itu khusus fokus Pengda, kita latihan hanya hari Rabu di Bulungan ini, di Gor Bulungan. Ini di Hall B ini. Ya. Kalau untuk cabang, terserah cabang mau ngatur hari latihannya kapan. Bebas ya? Bebas. Kan mereka buat kebijakan sendiri. Berikut adalah laporan dan wawancara dari Merpati Putih, Bulungan, Jakarta Selatan. Dava Putra Panglima, Thomas, kembali ke studio. Kopi Es Taki adalah salah satu tempat atau kedai kopi yang sangat amat terkenal di Jakarta. Kedai ini berdiri sejak tahun 1930-an. Berikut adalah laporan yang direkam pada November 2019. Tempat ini sudah menjadi tujuan untuk mencicipi es kopi, yaitu Kopi Es Taki. Generasi muda dan tua sudah biasa datang ke tempat ini. Selain nama yang melegenda, tempat ini juga menyajikan es kopi yang tidak pernah turun kualitasnya. Pertama-tama kita harus menjaga mutu atau istilahnya kualitas kopi. Kalau itu kita nggak jaga ya sembarangan beli atau gimana pasti berantakan gitu. Ini pun kadang-kadang juga suka kurang bagus, bukan dari pabriknya, bukan dari saya. Saya mesti jaga. Itulah yang buat tahan sampai sekarang. Dulu awalnya seperti ini bukan di sini. Dulu awalnya katanya engkau saya buka di petak 9 yang ada foto tuh. Nih tengah-tengahnya foto. Itu di petak katanya. Saya juga belum lahir. Sejak tahun 20-an sampai 30-an ini dibangun nih gedung ini. Sewalah di sini. Itu jadi sejarahnya. Nah, jadi ini disebutnya Gang Gloria. Karena seberangnya ada bioskop. Dulu bukan bioskop. Dulu orang Belanda main biola. Main biola jadi disebutnya Gang Gloria. Terus standar kopi ini kita mesti perhatiin terus. Kita ngecek misalkan kopi ini kurang cakep kita pulangin, kita tuker gitu. Suka kadang-kadang suka tuker juga. Jadi namanya nakal gitu. Jadi kurang cakep. Kopi Es Taki ini buka setiap hari. Datang dan selamat menikmati es kopi. Terima kasih sudah menyaksikan informasi dari saya. Kali ini saya Dava Putra Panglima pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.